Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin Hamzah. NIM saya 171080200157. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya mata kuliah pemrograman pengembangan aplikasi berbasis web. Jadi di soal UTS saya sendiri ada 2 soal. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan web server lokal dalam mempersiapkan program web. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk video dan upload di channel YouTube masing-masing account. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi soal nomor 1. Dan untuk web servernya sendiri saya menggunakan OpenLightspeed ya. OpenLightspeed sendiri mungkin agak kurang familiar di teman-teman karena memang terbilang cukup baru OpenLightspeed. OpenLightspeed sendiri itu versi open source dari web server Lightspeed. Jadi karena sifatnya open source maka kita bisa pakai dengan bebas. Jadi kita pakai OpenLightspeed karena gratis. Web server ini terbilang cukup baru dan beberapa hosting juga ada yang migrasi hijrah dari Nginx ke OpenLightspeed karena memang performanya juga lebih baik sih, terutama di chasingnya. Di sini, nah ini di DigitalOcean udah pakai OpenLightspeed juga, dia udah kompatibel sama OpenLightspeed. Chasingnya juga udah pakai punya OpenLightspeed namanya LS Chase. Nah ini comparison performance dari Nginx ya, dari Nginx dan OpenLightspeed bisa dilihat. Nginx linear ke 8000 milisecond kalau di hit banyak kalau di hit banyak. Kalau OpenLightspeed dia linear ke 4000 milisecond. Dengan responnya sukses 89.000 respon dan Nginx 21.000 respon dengan loss sekitar 20 ribuan, lebih 50-50 ya. Nah, maka dari itu kenapa banyak orang yang banyak penyedia mulai pindah ke OpenLightspeed. Nah, untuk instalasinya sendiri di sini saya menggunakan Docker dan image dari OpenLightspeed. Kenapa saya menggunakan Docker? Karena memang kemudahan akses, kemudahan manage-nya dan nggak mengotori bare metal, nggak mengotori host yang kita pakai untuk development. Jadi semacam saya punya environment khusus untuk melakukan development di atas laptop. Nah ini saya cari image OpenLightspeed di Docker Hub, kemudian kita pakai image official dari OpenLightspeed aja ya. Ini official build of OpenLightspeed. Di sini ada yang lebih banyak, cuman ini udah versi oprekan dari kontributor. Kita pakai versi yang official aja. Di halaman image OpenLightspeed-nya juga udah disediakan cara instalasinya sih. Cara instalasinya juga cukup mudah karena memang base-nya menggunakan Docker. Coba kita buka repository dari OpenLightspeed-nya sendiri. Ini sepertinya isinya Docker Compose dan Docker file untuk build image dari OpenLightspeed. Jadi coba kita clone ke laptop ke lokal saya. Sudah berhasil terclone, kita pindahin ke directory OpenLightspeed. Oke, sudah pindah. Nah ini sudah muncul, coba kita buka. Nah ini, oh banyak, ternyata ada MySQL, Lightspeed, ada 3 service yang dia kasih di Docker Compose-nya. Ada MySQL, Lightspeed, sama phpMyAdmin. Cukup lengkap. Ini mirip sama LAMP, MAMPP sama XAMPP ya. Jadi ada web server, ada DB, sama ada DB adminnya. Tapi kita bakal pakai Lightspeed aja. phpMyAdmin kita hempaskan dulu. Di sini env file, coba kita cek. Ini nggak ada env filenya sih, kita hapus aja. Kita
kita hapus. Kemudian image yang kita pakai Lightspeed teh Open Lightspeed. Kemudian untuk versionnya ini nanti kita cek di tagnya. Kemudian untuk volumenya sendiri kita nggak pakai config custom, kita biarin dari punya Open Lightspeed default. Kemudian config adminnya juga ini dia ngebind ke USR local bin, kita nggak bakal modif sesuatu kecuali root dokumennya. TLS juga kita nggak perlu, lognya kita biarin default juga. Port yang kita pakai bakal 8080, 443 nggak kita pakai. Kemudian 7080 ini port monitoring kali ya dari Open Lightspeed. Dan untuk environmentnya kita biarin default pakai UTC. Oke, biar lebih simple dan mudah dipahami. Nah, untuk tag versinya sendiri Open Lightspeed dia punya tag apa aja ya. PHP yang kita pakai nanti PHP yang paling baru, PHP 74. Ini PHP versionnya. Sebenarnya dua variabel ini dibaca di .env, tapi di sini file .env-nya tidak masuk ke clone, jadi kita coba specify manual. Nah, ini tag yang ada 1.6.17 strip ls php 74. Jadi versi 1617 dengan php 74. Coba kita specify di sini 17 PHP versinya ls php 74. Oke, kemudian kita bersihin biar nggak bikin bingung. Kita bersihin dulu direktori yang bakal kita pakai. Oke, jadi di sini tersisa direktori site aja, site localhost. Oke, sudah selesai. Kemudian langsung dijalankan Docker Compose. Jadi kita menjalankan file ini, kita eksekusi file Docker Compose ini dengan image Open Lightspeed. Volume yang kita mount hanya sites, port yang kita buka 80. Restart ini kita ignoring dulu aja. Coba cd Open Lightspeed, kita pakai sudo. Open Lightspeed cannot start service. Oh ya, sorry, jadi Apache saya nyala. Apache CTL bisa dimatiin dulu. Oh, jangan deh. Coba kita bind ke port lain, port 81 gitu. Nah, di sini udah nyala service dari Open Lightspeed. Coba kita jalanin localhost dengan port 81. Nah, ini udah nyala. Oh, proudly powered by Lightspeed. Ini udah nyala servisnya, cuman dia belum ada dokumen yang bisa dibaca. Nah, di sini kita coba tes dengan bikin file index.php di sini. Jadi kita bikin file index.php di sites, direktori yang kita mount tadi, sites. Dia bakal kebaca di var www vhost di dalam kontainer. Kemudian langsung aja kita coba. Kita save dulu filenya index.php. Echo php info. Kita tes. Jadi dia terbaca atau enggak. Nah, ini dia udah terbaca sih PHP-nya, PHP version 7.4 dan udah masuk juga harusnya di Open Light, di service Open Lightspeed, karena dia udah kebaca PHP-nya. Cukup seperti ini instalasi Open Lightspeed. Cukup mudah jika menggunakan Docker. Kalau tanpa Docker mungkin bisa, kalau di Linux pakai apt, kalau di macOS pakai brew, tapi biar satu kesatuan yang sama saya menggunakan Docker. Di Linux juga kalau instalasinya pakai Docker juga seperti ini. Kita download Docker Compose-nya, kita pull image Open Lightspeed-nya, kemudian kita jalanin.
dan kita mount directory yang mau kita pakai jadi root directory dari OpenLightspeed. Jadi bagaimana mempersiapkan server web lokal dalam mempersiapkan program web. Nah, web servernya sudah nyala, sudah tinggal ditaruh di directory sites di dalam localhost karena domain kita, karena host kita kasih nama localhost, dan di dalam HTML juga. Jadi soal nomor 1 sudah terjawab dengan baik. Saya rasa seperti itu, dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.